Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kesempatan pagi hari ini kita mau bersama-sama saudara sekalipun sekian minggu, 6 minggu kita tidak beribadah dan saudara rasanya kita anak-anak Tuhan rindu. Ada juga hamba Tuhan yang rindu ketemu jemaat. Jadi setiap bangku dikasih nama-nama jemaat satu-satu dan saudara dia berdiri dan dia khotbah di hadapan saudara-saudara bangku-bangku yang kosong, tapi mereka ada nama-nama karena mereka rindu saudara untuk bertemu dengan jemaat yang mereka layani. Demikian juga Tuhan rindu saudara untuk saudara bersekutu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita mau dengar firman Allah. Saudara, kalau hari Minggu yang lalu firman Tuhan berbicara tentang menselaraskan pola pikir kita dengan firman. Nah saudara, apakah kita sudah menselaraskan pola pikir kita selama ini dengan firman? Kalau mari pagi hari ini saya mau ajak kembali bersama-sama melihat sebuah kebenaran firman Allah dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Bunyi firman Allah demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus dia mengalami ciptaan yang baru. Tuhan menciptakan saudara-saudara kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, bukan karena fisik kita kembali berubah, tetapi pola pikir kita yang akan menjadi berubah. Dan saudara, kalau firman Allah hari Minggu yang lalu, saya akan melanjutkan bagaimana kita menselaraskan pola pikir. Dan yang kedua, saudara, pembaharuan pikiran kita. Kalau selama orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara, belum dibaharui pola pikirnya, maka apa yang terjadi? Hidupnya akan menjadi biasa-biasa. Dia tidak akan pernah mengalami sebuah perubahan. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23 di sana dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, pikiran kita ini perlu dibaharui. Kalau seseorang belum dibaharui pikirannya, dia akan, saudara, akan memiliki pikiran negatif thinking. Dia saudara akan berpikir hal-hal yang negatif, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah. Dia tidak akan pernah berpikir yang positif. Dia akan selalu berpikir yang negatif. Bangun tidur dia akan berpikir negatif. Dia mau tidur dia berpikiran yang negatif terus-menerus. Kenapa? Sebab saudara-saudara pikiran itu belum dibaharui. Kita minta kepada Tuhan. Paulus katakan siapa orang itu, siapapun pribadi dia, kalau dia ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Nah, pola pikir kita harus dibaharui. Kalau murid-murid, saudara Tuhan berkata, saudara kepada murid-murid pada saat mereka ikut ibadah selama 3 hari, Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid berkata, 300 dinar tak cukup Tuhan. Tuhan berkatanya, berapa banyak ada padamu? Berapa banyak roti? Berapa banyak apa yang kamu punya? Mereka berkata, Tuhan, kami hanya punya 5 ketol roti, 2 ekor ikan. Untuk apa? Karena kebutuhan banyak sekali. Saudara, pola pikir murid-murid hanya menghitung, saudara, dengan cara dia. Pemikiran mereka belum dibaharui. Pola pikir mereka masih seperti yang dulu. Kita berkata, kamu harus memberi mereka makan. 5 ketol roti, 2 ekor ikan. Murid-murid berkata,
Ini makanan untuk bekal anak-anak. Buat apa untuk sekian banyak? Pada saat Tuhan berkata, bawa kemari. Maka murid-murid membawa kepada Yesus. Dan saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Mujizat itu akan terjadi kalau pola pikir setiap anak Tuhan itu dibaharui. Amin. Selama pola pikir kita belum dibaharui, maka standar hidup kekristenan kita masih ada di bawah. Kekristenan itu seperti naik tangga, step by step. Saudara, kalau dia ada di bawah, Paulus katakan, selagi aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Saudara, tetapi setelah aku dewasa, aku tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Kekristenan saudara-saudara harus mengalami perubahan. Amin. Pola pikir kita harus berubah. Saudara, kalau pola pikir kita tidak berubah, firman Allah berkata, kamu bukan lagi ekor melainkan kepala. Bagaimana kita mau menjadi kepala kalau pola pikir kita belum berubah? Tuhan katakan kamu akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang kalau pola pikir kita belum berubah? Tuhan mau setiap hidup kita, saudara, pola pikir kita harus berubah. Mindset kita harus berubah. Amin. Saudara, kalau pola pikir kita berubah, firman Allah berkata, saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Apakah saudara pikiran kita masih pikiran yang lama? Firman Allah berkata, misal saudara, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Saudara, kenapa terjadi demikian? Sebab pola pikir orang itu tidak berpikir, tidak punya pola pikir kerajaan Allah. Halo? Kalau kita punya pola pikir kerajaan Allah, mungkin di tengah-tengah situasi ekonomi saat ini serba sulit, masihkah kita punya kasih? Masihkah kita berkata bahwa Allah selalu pelihara dalam setiap kehidupanku? Kalau pola pikir kita berubah, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, saat Lukas pasal 24, Injil Lukas pasal 24, Lukas pasal 24, ayat 13, saudara nanti baca di rumah sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca loncat-loncat, saudara. Ayat pertama, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu Saudara, ayat 14, kita bergantian. Mari. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terus, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Kleopas, dengan temannya? Dia kembali ke Emmaus. Apa yang dia lakukan? Pola pikirnya masih sama. Selama dia ikut Tuhan, pola pikirnya belum berubah. Maka saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang disampaikan saudara tentang firman, dia tidak mengerti. Makanya saudara-saudara, begitu Yesus mati, dia kembali ke kampung halamannya. Ada rasa kecewa, ada rasa frustasi dengan apa yang terjadi. Harapan mereka Yesus adalah sebagai raja yang akan membebaskan Israel dari penindasan. Tapi saudara-saudara, mereka tidak mengerti kebenaran firman yang sesungguhnya, bahwa anak manusia akan mati, 3 hari akan bangkit. Mereka tidak mengerti karena pola pikir mereka, saudara, pola pikir yang lama. Makanya Tuhan berbicara di tengah jalan kepada mereka, dan Tuhan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Mereka berbicara tentang Yesus orang Nazaret yang sudah mati, kemudian mayatnya hilang. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Dan Alkitab berkata, saudara, pada saat Yesus menerangkan firman itu, hati mereka mulai berkobar-kobar. Pola pikir mereka mulai menjadi berubah. Hati yang saudara-saudara belum dilawat oleh Tuhan, pikiran yang belum dilawat oleh Tuhan, maka pikirannya seperti pikiran yang lama. Makanya pada saat Yesus, saudara-saudara, tinggal di dalam rumah mereka, Yesus masuk dan pecahkan roti itu dan membagikan kepada mereka. Baru saudara-saudara, mereka melihat mujizat. Apa yang terjadi? Yesus sudah tidak ada. Hati mereka berkata, bukankah pada saat dia menyampaikan firman, hati kita berkobar-kobar. Saudara, hatinya penuh dengan semangat. Ada saudara-saudara, pikiran mereka mulai terbuka. Dengar firman Allah, hati mereka dengan sukacita. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Saudara, bagaimana kita menselaraskan pola pikir kita dengan Tuhan? Pikiran kita harus dibaharui. Amin. Saudara, selama pola pikir kita belum dibaharui, berapa banyak orang saudara-saudara seringkali berpikir, saudara-saudara, dengan menghadapi masalah, dia akan berpikir yang negatif. Dengan persoalan, dengan keadaan, dia hanya berpikir tentang saudara-saudara yang negatif. Bersungut-sungut, saudara-saudara putus asa. Dan itu terjadi begitu banyak orang. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini, saudara, pikiran kita harus dibaharui. Amin. Kalau selama pikiran kita dibaharui, kita percaya Tuhan melihara hidup kita. Amin.
Saudara, Tuhan berkata sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau pola pikiran kita dibaharui, Dia selalu pujian berkata, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Baik di dalam suka, baik di dalam duka, Dia pelihara kita. Apakah hari ini kita merasakan Tuhan pelihara kita? Apakah hari ini kita merasakan semua yang terjadi? Tuhan tidak akan tinggalkan hidup Bapak Ibu Saudara. Percayalah, baharui pikiranmu. Saat engkau dengar firman, laraskanlah pola pikirmu dengan firman. Karena di dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata, kamu harus berubah. Pembaharuan akal budi kita ini harus terjadi. Sebab Tuhan katakan, saudara, kalau pembaharuan itu mulai terjadi, bagaimana pola pikir kita ini berubah? Saudara, bagaimana pikiran kita berubah? Firman Tuhan katakan, saudara, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Amin. Kalau saudara hadapi susah, kita berpikir yang positif. Memang tidak mudah, saudara. Kalau selama hidup seseorang, saudara, ditekan dengan berbagai kesulitan, kalau dia tidak boleh belajar keluar dari hal itu, dia terus hidup di dalam kesulitan dan kesulitan dan kesulitan. Makanya ada seorang ibu, pada saat saudara-saudara dia mau maisong, saudara, dia ditelepon sama saudara, sama sahabatnya, dan besok adalah hari Natal. Maka ibu itu berpikir, aduh, saya punya uang ini cuma 100.000, dan saya harus bagaimana saya memasakkan anak-anak untuk acara Natal, padahal kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan. Pas terjadi, saudara, ada temannya yang meninggal, maka dia mau maisong. Pada saat dia mau berangkat, ditelepon oleh sahabatnya. Sahabatnya dari luar kota berkata, tolong, aku tidak bisa maisong. Tolong aku titip duit 100.000, kamu kasihkan ke ini teman kita yang sudah meninggal, masukkan di kota. Dan tolong ditalangi dulu. Waduh, saudara, apa yang harus dia kerjakan? Sahabatnya minta tolong. Dia melihat bagaimana besok hari Natal, dia mau belanja, makan apapun. Saudara, karena sahabatnya, dia tidak berpikir, saudara, yang negatif. Di tengah kesulitan dia tetap berpikir hal yang positif. Dia berdoa kepada Tuhan, berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya tidak mengerti, ini 100.000 yang dipinjam sahabatku. Dan bagaimana dengan anak-anakku, keluargaku besok hari Natal? Ini saudara-saudara keputusan yang sangat sulit. Mungkin saudara dia berkata kalau pola pikirnya masih seperti orang dunia, dikasih amplop kosong, orang tidak akan tahu. Tetapi saudara-saudara dipercaya di sahabatnya yang minta tolong. Maka 100.000 itu dia berdoa, masukkan amplop dan berikan kepada orang yang berduka. Dan selesai itu, saudara, dia sudah tidak berpikir baik besok mau masak apa, enggak lagi, saudara. Kemudian dia mulai, saudara-saudara, dia ingat, oh dia punya saudara. Dia datang ke saudaranya. Untuk karena melewati, dia datang ke saudaranya, dan apa yang dia kerjakan? Dia datang ke saudaranya. Begitu ketemu saudaranya, maka saudaranya berkata, sudah sekian hari, aku tunggu kamu datang ke rumahku. Ini ada titipan.
saudara, dia punya om yang ada di luar negeri, dia titip sesuatu. Maka saudara, ini titipannya, sudah dia dikasih, saudara, coklat. Omnya itu titip coklat, saudara, sudah sekian minggu, saudara, di Indonesia dikasihkan, saudara, maka sama saudaranya itu dimasukkan ke freezer. Begitu ketemu diambil dari freezer dikasihkan saudaranya ibu ini. Kemudian dia pulang, dia berkata, terima kasih Tuhan, kami mau merayakan Natal dengan super cream, saudara. Wah, coklat itu, saudara, dia besar. Kemudian dipecah, dia kaget begitu dibuka. Saudara, di coklat itu ada 100 euro. Ada 100 euro di dalam coklat itu diselipkan. Saudara. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, selama pola pikir kita belum berubah, Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikiran kita ini harus diisi dengan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut untuk dipuji, taruh di pikiran kita. Amin. Apakah pikiran kita menghadapi keadaan, kita mulai bersungguh-sungguh, atau kita mulai berpikir seperti firman Allah? Kalau pikiran itu kita isi dengan hal-hal yang positif. Alkitab berkata, saudara, janji Tuhan ya dan amin. Amin. Tuhan tidak pernah firman-Nya berubah, firman-Nya ya dan amin. Itu sebabnya isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Hari ini, saudara, kita menghadapi keadaan, orang mengeluh di mana-mana, tapi saudara harus berkata, Dia selalu pelihara hidupku. Amin. Engkau harus berpikir positif. Engkau harus berpikir, Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dunia boleh mengalami berubah, kasih orang boleh berubah, tapi saudara akan berpikir, aku harus memiliki pikiran yang positif. Positive thinking dalam segala keadaan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah dibangkitkan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Amin. Kalau pikiran kita sudah dibaharui, kalau orang selama itu saudara-saudara pelit pikir, dia harus didoakan pelepasan. Supaya apa? Supaya dibaharui pikirannya. Begitu dibaharui, berkat Allah itu terus akan mengalir di dalam hidupnya. Karena apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap hidup saudara berbeda dengan dunia. Baharui pikiran kita. Setiap pagi, kita pujian berkata, setiap pagi kulihat kasih-Nya. Setiap pagi kulihat kuasa. Mari pagi ini kita mau berkata, Tuhan, pagi ini Indonesia mengalami corona, Indonesia mengalami kesulitan, tapi kita berpikir Indonesia diberkati, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Kota kami dipagari, desa kami dipagari, keluarga kami dipelihara, usaha kami diberkati. Saudara berpikir kita yang positif, saudara berpikir positif, saudara kulihat kemuliaan Allah. Di mana saudara? Di wajah kita. Amin. Orang kan lihat saudara itu orang senang atau enggak, dari mana? Muka saudara. Jangan sampai di muka kita, di jidat kita tulisannya apa saudara? Kasih yang hilang kami. Tidak ada. Anak Tuhan hidupnya dipelihara. Penuh sukacita karena Tuhan ada di dalam hidup saudara.
Tuhan ubah pola pikirmu. Tuhan ubah cara hidupmu. Tuhan ubah segalanya. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita angkat satu pujian. Setiap pagi kulihat kasih. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Setiap pagi kulihat kasih-Mu. Setiap pagi kulihat kuasa. Setiap pagi kulihat terjadi dalam hidup. Setiap pagi kulihat kasih. Setiap pagi kulihat kuasa. Setiap pagi kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Mari angkat tangan kita. Yes, yes, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yes, yes, hanya bagiku. Amin. Yesus, yes, yes, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, yes, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata Tuhan, Engkau segalanya bagi hidup kami, baharui pikiran kami, baharui hidup kami pagi ini. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Mari Engkau lepaskan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran sungut-sungut, pikiran mengeluh. Tuhan membaharui pola pikirmu. Izinkan Roh Kudus melawat engkau pagi ini. Mujizat selalu ada. Mujizat selalu ada. Mujizat selalu ada di dalam hidupmu. Baharui pikiran. Kau boleh berkata setiap pagi, Tuhan, aku lihat kasih-Mu. Setiap pagi aku lihat kebaikan dan mujizat selalu ada di dalam hidupmu. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes, yes, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Yes, amen, amen. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus. Yes, ku cintakan. Haleluya. Yesus, Kau segalanya baik. Sekali lagi mari kita katakan Yes, yes, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Oh,
Mari Engkau melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Baharui pikiran kami, baharui hidup kami pagi ini. Sekalipun dunia menghadapi berbagai kesulitan, tapi kami tetap percaya Tuhan pelihara hidup kami. Lepaskan setiap pikiran-pikiran kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Baharui ya Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya pikiran kami memiliki pikiran Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia adalah kepunyaan-Mu. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pagari kota-kota kami. Pagari Tuhan lingkungan kami. Berbagari setiap rumah tangga umat-Mu. Kami berdoa buat Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Sementara mereka bekerja dengan Tuhan, berjuang untuk Tuhan Indonesia. Tuhan memberkati para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Tuhan tolong mereka semuanya. Pagari Indonesia. Sembuhkan Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia dimuliakan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami untuk kota kami, untuk jemaat kami di Rehoboth. Tuhan berkati mereka. Tidak ada satu orang pun dalam kesulitan dan kekurangan. Karena Tuhan Pak, sumber segala pertolongan. Terima kasih Bapak. Kami berkati pagi hari ini. Dan kami kembali ke rumah kami. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu. Kiranya berkat rahmat sejahtera, cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin.